Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah mengirimkan Yesus untuk mati menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau memberikan kami janji untuk hidup yang kekal Tuhan. Kalau suatu hari nanti ketika Yesus datang kembali, tidak ada lagi tangis, duka, dan dosa. Tuhan, kami juga bersyukur kalau selama kami di dunia ini Kau memberikan penyertaan Roh Kudus bagi kami ya Bapa. Kalau Roh Kudus menghibur kami dalam penderitaan kami. Kalau Roh Kudus menghibur kami dalam kesesakan kami. Kalau Roh Kudus mengingatkan kami akan setiap janji yang kami miliki di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa biar Roh Kudus juga bekerja hari ini Tuhan. Mempersiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang kami dengar hari ini, kebenaran-Mu dinyatakan ya Bapa. Dan kebenaran-Mu lah yang menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Shalom, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang satu topik yang gak peduli teman-teman itu manusia tinggal di kutub utara atau kutub selatan, mau di negara manapun, mau orangnya tinggi, pendek, mau orang kaya, tidak kaya, mau orangnya pinter, gak pinter, kita punya realita yang sama. Semua manusia, apapun statusnya, dimanapun dia berada, sama-sama menderita. Ada yang gak pernah menderita di sini teman-teman hidupnya? Seenggaknya sedikit banyak pasti ada lah ya. Pasti ada masa-masa di mana kita merasa sedih, masa-masa di mana kita merasa susah. Seenggaknya lihat soal ujian deh, atau misalnya mau cari kerja deh, pasti ada deg-degannya gitu kan di sana. Tidak peduli siapa kita, penderitaan selalu ada. Tidak peduli seberapa kaya, mau sekaya Donald Trump kah? Menjadi presiden Amerika Serikat, ataupun kita yang murid sekolah atau mungkin mahasiswa atau mungkin sedang bekerja di Indonesia, kita sama-sama mengalami yang namanya penderitaan. Pertanyaannya, kalau Tuhan ada, kenapa kita menderita? Kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan? Bukankah Tuhan itu baik? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau perkenalin diri dulu. Nama kakak Jevon Gasali. Kakak adalah pendiri pelayanan dari Millennial Christian yang ada di Instagram. Mungkin slides-nya kalau sudah ready bisa ditampilkan. Ya, jadi tadi kenapa kita menderita. Ini Instagram kakak mln.christian dengan tujuan untuk membawa kejelasan Injil ke generasi pascamodern. Jadi kakak bahas hal-hal yang mungkin di dalam gereja tidak dibicarakan secara terbuka, atau mungkin isu-isu sedang ngetren di luar sana, gimana kita bisa melihat dari lensa Injil. Nah, itu hati di balik pelayanannya. Oke, sebelum kita bahas pertanyaan tadi, kenapa kita menderita, why we suffer, kita main icebreaker dulu ya. Ada game, ini tenang, teman-teman santai aja, teman-teman nggak perlu keluar bangku, nggak perlu angkat tangan, perlu. Tapi nggak perlu keluar bangku jalan-jalan. Teman-teman cukup jawab, kakak akan kasih 2 pertanyaan, this or that. Jadi nomor 1 atau nomor 2, gitu aja ya. Jadi nanti angkat tangannya, pilih nomor 1 atau nomor 2. Nama gamenya adalah this or that gitu ya. Oke, lebih pilih nggak makan siang nih nanti nih, atau hari ini nggak ada internet seharian. 1, 2. Lebih pilih nggak makan siang atau nggak ada internet seharian? Nggak ada internet seharian ya, berarti lebih pilih makan siang. Tapi ada juga yang nggak mau, nggak apa-apa gue nggak makan siang, gue nggak makan siang. Yang penting ada internet hari ini gitu ya. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, gitu ya, nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Bukan kayak gitu, tapi dari internet juga. Oke, kalau seandainya suruh pilih sakit gigi atau sakit perut? Oke, semuanya sama. Tadi ya ibadah pertama juga Tins lebih pilih sakit perut daripada sakit gigi ya. Emang ya, kalau udah sekali sakit gigi itu trauma rasanya ya. Kayaknya menderita banget gitu ya di sana. Nah, lebih pilih diputusin atau diselingkuhin? Wah, masih ada yang pilih nomor 2 nih. Mendingan diselingkuhin gak apa-apa, yang penting kita jangan putus gitu ya. Wah, oke.
Rata-rata pilih ya udah mending kita putus terus terserah deh lu mau sama siapa gitu ya daripada gue diselingkuhin gitu ya. Nah, lebih pilih dikucilkan atau dikhianati? Oke, ada yang lebih pilih dikucilkan, ada lebih pilih dikhianati. Oke, lebih pilih merasa kesepian atau merasa bersalah? Mendingan sepi daripada salah gitu. Apapun pilihannya teman-teman, dua-duanya sama-sama menderita nggak? Menderita. Kakak cuma kasih kalian pilihan yang mana yang lebih nggak menderita buat kalian gitu ya. Dan itulah hidup gitu. Kita melihat begitu banyak penderitaan di sekitar kita dalam hidup kita. Kita menderita. Pertanyaan adalah kenapa? Kenapa harus ada penderitaan-penderitaan seperti ini dalam hidup saya? Nah, untuk menjawab hal ini, kita harus baca Alkitab. Kita akan buka di Kejadian 3, Genesis 3 atau Kejadian 3. Kakak akan pilih beberapa ayat, akan ada slides ditampilkan di sini. Kita akan baca secara bergantian. Jadi slide yang pertama nanti yang laki-laki baca, slide kedua nanti perempuan baca, lalu kita gantian ya. Oke. Atau gantian deh, yang pertama perempuan dulu. Tadi soalnya tadi laki-laki dulu yang pertama. Jadi sekarang perempuan dulu, coba baca yang ayat berikut. Silahkan perempuan. Perempuan itu melihat Oke, laki-laki, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Perempuan? Laki-laki, firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Perempuan terakhir. Demikian firman Tuhan. Nah, teman-teman, ini kejadian baru pasal 3. Artinya teman-teman buka Alkitab tuh baru setipis ini. Setelah itu sisanya penderitaan semua nggak isinya? Penderitaan semua teman-teman. Ketika dosa masuk ke dalam dunia, penderitaan juga datang ke dalam dunia. Kenapa demikian? Lihat aja, baru salah, baru dosa, mereka langsung sembunyi nggak dari Tuhan? Langsung merasa bersalah kan di sana. Terus Adam salahin siapa? Hawa. Suami salahin istri. Hubungan rumah tangga yang tadinya baik sudah rusak. Dan teman-teman kalau baca di Kejadian 4, apa yang terjadi di sana? Adam dan Hawa punya berapa anak awalnya? 2, ada Kain dan Habel. Kain ngapain Habel? Membunuh. Bayangkan baru 1 pasal aja dosa masuk ke dalam dunia. Yang tadinya dosa ngambil buah terlarang. Suami salahin istri.
kakak bunuh adik. Dan teman-teman baca seterusnya, bahkan sampai kejadian 6, itu ada cerita air bah Nuh. Belum jauh-jauh, baru sedikit saja manusia sudah begitu berdosa dan begitu banyak penderitaan di dalam hidupnya. Dosa datang karena Adam pertama berdosa, maka kita berdosa. Tapi penderitaan mengikuti dosa tersebut. Dan kalau teman-teman lihat, ada begitu banyak penderitaan kita di dunia, datangnya karena dosa. Karena kita menentang Allah yang adalah sumber segala kebaikan, maka otomatis yang tidak baik datang ke dalam hidup kita. Kalau kita menentang Allah yang adalah sumber segala kebaikan, maka hal yang buruk akan terjadi kepada kita. Sehingga teman-teman dari dosa awal tadi, awalnya adalah manusia tidak bisa tidak berdosa. Kita semua berdosa dan itu membuat kita menderita. Kenapa demikian teman-teman? Ini contoh simpel ya. Berapa banyak penderitaan kita datang karena dosa kita sendiri. Kakak bohong, kakak ketahuan, kakak dimarahin, nggak bisa dipercaya, hubungannya rusak, menderita nggak? Menderita karena kakak sendiri yang berdosa. Contoh lain misalnya, kakak malas-malesan, nggak mau bikin tugas, nggak mau selesain pekerjaan, tiba-tiba deadline, akhirnya harus begadang, kerjain semua selesai sampai besok. Itu dosa nggak sebenarnya? Dosa kan bukan cuma mencuri, membunuh doang kan? Tapi ketika kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, memanfaatkan waktu kita dengan baik, melayani Tuhan lewat profesi kita pun sedang berdosa sama Tuhan. Akhirnya kita menderita juga di sana. Atau kita tidak bisa mengontrol diri kita ngomongnya sesuka kita, tidak ada buah roh pengendalian diri dalam hidup kita, lalu akhirnya orang-orang nggak suka sama kita, karena kita ngomong kayak gitu. Itu dosa nggak sebenarnya sayanya? Ketika saya nggak mengendalikan diri saya, ketika saya tidak berkata-kata dengan baik, akhirnya saya sendiri yang menderita. Memang bukan cuma dosa kita saja yang bikin kita menderita, tapi dosa orang lain juga kan. Contohnya apa? Orang lain gosipin saya menderita nggak? Menderita. Orang lain maki-maki saya menderita nggak? Menderita. Orang lain ngambil duit saya menderita nggak? Menderita pada akhirnya. Artinya apa? Penderitaan datang pertama dari dosa saya sendiri, tapi juga dari orang lain yang berdosa kepada saya. Nah, ketiga, tadi kita lihat juga bagaimana dosa itu membawa kutuk kepada tanah, sehingga Adam harus bekerja dengan susah payah kan untuk mendapatkan makanannya. Artinya apa? Dunia ini sendiri sudah rusak oleh dosa. Ada begitu banyak sistem-sistem di dunia yang sudah terkorupsi oleh dosa yang tidak sesuai dengan standar idealnya Tuhan. Sehingga berapa banyak dari kita juga adalah korban dari sistem. Sistem pendidikan yang terkorupsi oleh dosa, sistem pemerintahan, sistem kesehatan, sistem apapun itu bisa terkorupsi oleh dosa. Karena isinya adalah orang-orang yang berdosa. Ujung-ujungnya saya yang menderita. Penderitaan ada karena dosa ada. Dan disitulah dimana kekristenan menawarkan keselamatan. Bukan dari penderitaannya tapi dari akarnya. Yaitu dari dosa. Dan itulah yang harus kita sadari. Kita nggak bisa selalu dengan victim mentality aja. Oh, kalau saya menderita artinya Tuhan jahat. Tapi apakah ada peran dosa saya sendiri yang terjadi sehingga saya menderita saat ini? Kita bisa refleksikan itu juga. Walaupun memang benar tidak semua penderitaan itu datang karena dosa saya, tapi ada dosa orang lain. Tapi sebagian besar itu ada andil kita juga di sana terkadang. Ada dosa kita yang kemudian membawa penderitaan. Tapi pertanyaannya, apa itu dosa? Dosa itu apa sih teman-teman? Kita pikirkan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Oke, itu benar. Itu adalah bagian dari tindakan dosa. Tapi Alkitab melihat dosa itu pada level hati. Artinya apa? Yang kita lakukan di luar, itu karena di dalamnya sudah menyembah hal yang lain. Ketika kita tidak menyembah Tuhan, maka kita akan menyembah hal-hal lain dalam hidup kita. Dan itu membuat kita jatuh dalam dosa.
Mungkin di beberapa agama animisme atau mungkin kepercayaan tertentu ya, di situ mungkin menyembah berhala tuh seperti ini, teman-teman. Punya patung, punya kuil, punya sesajian di sana. Tapi apakah artinya kalau kita nggak begini, artinya saya nggak nyembah berhala? Jawabannya belum tentu. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita lihat di salah satu tulisannya Timothy Keller ya sebagai contoh ya, dia bilang seperti ini. Zaman dulu yang kita baca di Alkitab juga ada, orang-orang membakar anaknya, ada kan dulu kan, kalau misalnya sajian bakar anak tuh ada loh. Supaya dapat berkat di ladang. Jadi dia bakar anaknya, persembahkan ke dewa tertentu, dewa Baal misalnya supaya dapat berkat di ladang. Sekarang ada nggak orang-orang tua yang mengorbankan anaknya, waktu dengan anaknya di kantor dikorbanin supaya dia dapat berkat kenaikan jabatan dan promosi dan uang yang banyak? Ada. Ada begitu banyak anak yang tidak tumbuh besar dengan kehadiran orang tua yang cukup. Kenapa? Karena dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dan dosa mendatangkan penderitaan. Entah di hidup si bapak ibunya, di hidup anaknya, di hidup keluarganya. Juga datang dari sana. Dan itu pun adalah sebuah berhala. Jadi berhala bukan berarti saya harus nyembah patung. Berhala adalah segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup lebih daripada Tuhan. Apapun bentuknya. Apakah nilai yang baik, status sosial yang tinggi di lingkungan kita, menjadi orang paling populer, ataukah mungkin pekerjaan yang terbaik, yang gajinya paling tinggi, yang perusahaan ternama, apakah ada pride di sana yang kita lihat? Tapi ketika kita memberhalakan sesuatu, pasti ada korbannya. Pasti ada korban yang diberikan kepada berhala di atas mezbah dengan harapan untuk mendapatkan berkat. Jadi berhala selalu punya korban. Apakah korban uang, korban emosi, perasaan, korban waktu, korban kekudusan? Dan kita naikkan itu ke berhala kita di atas mezbah dimanapun itu berada. Bisa di kantor, di kampus, di sekolah, di rumah untuk mendapatkan berkat. Sehingga kita semua mungkin punya berhala yang berbeda-beda. Tapi semua manusia melakukan ini. Dan semakin kita sembah berhala itu, semakin menderita. Gitu. Kenapa? Berhala menjanjikan kita sesuatu yang baik. Karena kalau nggak baik, siapa yang mau gitu kan? Siapa yang mau kejar hal yang nggak baik? Pasti baik, pasti senang, pasti positif. Tapi ketika kita menjadikan hal baik itu menjadi hal yang utama dan menjadi pusat dalam kehidupan kita, dari situ kita menderita. Karena kita sedang menyembah Tuhan yang jahat. Berhala kan kerjanya seperti itu. Let's say misalnya kita cari adalah penampilan terbaik, popularitas misalnya. Saya mau diterima sama lingkungan saya mau menjadi pusat di sini misal. Akan ada masa-masa di mana kau akan merasa tertolak. Atau ada orang lain yang baru datang yang lebih supel, lebih keren daripada kamu. Dan dia mengambil posisi kamu menjadi pusat perhatian. Kamu akan menderita di sana. Karena itu yang dicari. Identitas kamu datangnya bukan dari Tuhan, tapi dari penerimaan orang di sekitar kan. Itu bikin kamu menderita di sana. It's okay buat bergaul, it's okay buat berteman, buat menjadi orang yang baik, menjadi teman yang baik. Tapi gali motivasinya kenapa. Dan itu adalah hal yang sangat selfish, sangat berpusat pada diri sendiri. Kalau kita berpenampilan, berperilaku hanya supaya orang terima kita. Artinya pusat tetap kita, pusatnya bukan orang lain. Dan akan ada saat di mana itu hilang. Dan kita akan menderita karenanya. Teman-teman, bukankah itu yang sebenarnya kita alami dalam hidup? Baik dari pekerjaan yang baik, atau mungkin nilai yang tinggi, teman yang banyak. Ada banyak hal yang kita kejar seperti Tuhan dalam hidup kita, dan kita mengorbankan banyak hal demi hal itu. Tapi di sana kita juga harus paham, kalau
Yang kita kejar itu cuma yang kelihatan di permukaan. Tapi yang kita cari itu sebenarnya apa sih? Cari uang sebenarnya mau uangnya nggak? Bisa jadi. Tapi bukan uangnya sebenarnya kita mau, tapi apa yang uang bisa berikan kepada kita kan? Kalau nggak kakak kasih aja uang monopoli uang juga kok kalian gitu kan. Tapi uangnya nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Jadi nggak mau gitu kan. Bukan uangnya yang kita mau, tapi apa yang uang bisa berikan kepada kita. Nah inilah disebut dengan berhala permukaan dan berhala akar. Uang bisa memberikan kita rasa aman. Oh, saya bisa jajan ini, beli ini, buat masa depan saya bisa aman. Saya bisa makan. Uang memberikan saya rasa nyaman. Apa yang saya mau, saya bisa dapatkan. Uang memberikan saya rasa berkuasa, berstatus nih. Duit gue lebih banyak daripada teman-teman gue. Itu kan yang sebenarnya orang cari dari uang, bukan uangnya gitu. Dan juga mungkin ada rasa diterima. Oh karena saya punya uang, orang mau berteman sama saya. Bukan uangnya kita cari, tapi apa yang uang dapat berikan. Itu kan kalau contohnya uang. Misalnya mungkin ada teman-teman yang mungkin masih sekolah, yang masih kuliah. Biasalah kalian mau nilai yang tinggi. Nilai tinggi itu baik nggak sih sebenarnya? Baik. Kalau nggak baik nggak ada yang mau kejar gitu kan berhala. Tapi ketika itu diberhalakan, teman-teman bisa mengorbankan, menghalalkan segala cara supaya bisa dapat nilai yang tinggi. Bisa plagiarisme, copy kerjaan teman, bisa nyontek, bisa beli soal. Ada banyak cara-cara di luar sana supaya dapat nilai yang tinggi. Tapi nilai kan hanyalah angka. Apa yang kita mau dari nilai itu? Apakah rasa aman kalau saya punya nilai segini, saya bisa lulus, saya bisa dapat nilai terbaik, saya bisa masuk sekolah terbaik, saya dapat pekerjaan terbaik? Ataukah rasa diterimakah kalau nilai saya segini orang tua saya sayang sama saya? Apakah itu kita cari? Atau mungkin status kan, saya murid paling pintar di sekolah ini gitu ya. Banyak hal yang kita cari dalam hidup, kalau digali lebih dalam, bukan itu yang kita mau. Tapi apa yang hal itu dapat berikan kepada kita. Misalnya pertemanan, kenapa saya mau punya banyak teman? Karena saya haus penerimaan kah? Karena saya mau dianggap orang paling keren kah? Orang paling populer kah? Atau kalau saya punya teman saya merasa aman, akan ada yang bantu saya kalau susah. Ada banyak hal yang kita mau kita kejar dalam hidup dan semakin kita kejar, kita termakan sama janji palsunya. Hal-hal ini kita bisa dapatkan di dalam Yesus Kristus. Tapi kemudian bukannya di dalam Yesus kita mencarinya di berhala-berhala hati kita. Dan itu sumber penderitaan di hidup kita. Dosa kita yang memberhalakan banyak hal. Kakak ambil contoh, sebutlah nama dia Susi gitu ya teman-teman ya. Semoga nggak ada yang nama Susi tadi di sini ya. Tadi ada yang pertama. Susi pertama beli baju bagus gitu. Seneng nggak beli baju bagus? Senang. Tapi bajunya udah bagus, masa celananya nggak bagus gitu kan? Bawahnya masa nggak bagus? Akhirnya beli lagi biar matching gitu kan? Masa udah baju celana bagus, tasnya masa pakai kresek gitu teman-teman ya. Jadi belilah tas bagus satu lagi. Oke, baju udah bagus, bawahan udah bagus, tas udah bagus. Aduh, udah cantik-cantik kayak gini masa naik ojek nanti anginnya, hujannya semuanya menerjang saya gitu kan di sana. Akhirnya naiklah mobil gitu misalnya di sana. Udah naik mobil, punya tas bagus, punya pakaian semua bagus. Aduh, tapi masa masih tinggalnya di kosan sih? Akhirnya Susi mencarilah apartemen buat ditinggal. Jadi awalnya mau beli baju bagus, jadi pindah ke apartemen gitu teman-teman. Dan begitulah cara manusia bekerja gitu. Kita akan selalu berusaha menaikkan standar kehidupan kita lagi, kita nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah puas. Satu dinaikkan, semua harus naik. Dan ujung-ujungnya kita terjebak dalam pencarian akan hal lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kita anxious nggak di sana? Khawatir nggak lama-lama? Cemas nggak lama-lama? Dan itulah yang terjadi. Kenapa kita bisa penuh dengan konflik batin, dengan kecemasan? Karena kita manusia nggak pernah cukup pada akhirnya. Kita selalu berusaha mencari lebih, lebih, dan lebih. Makanya kalau kita baca di Matius 6 ayat mungkin dari ayat 25 sampai 33, Yesus bilang janganlah kamu khawatir. Obat yang Yesus berikan apa? Apakah dengan, oh ya kamu pergi jalan aja hura-hura sama teman nanti khawatirnya juga hilang kok.
Apa Yesus bilang kayak gitu? No. Yang Yesus bilang apa? Di ayat 33 Yesus bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berapa banyak kekhawatiran kita, penderitaan kita datang karena kita terlalu fokus sama membangun kerajaan kita sendiri. Kita nggak melihat kerajaan sorga, kita nggak pernah pikirin, Tuhan bagaimana saya bisa menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan, apa maksud Tuhan dalam hidup saya? Tuhan tempatkan saya di sini hari ini. Apakah saya akan berpikir seperti itu, ataukah isinya itu pikiran itu cuma sibuk penuh aja gimana cara dapat pekerjaan lebih baik, pacar lebih baik, dapat uang yang lebih banyak. Begitu cara dunia berpikir. Dan itu capek. Capek gak teman-teman mikir kayak gitu, membangun kerajaan sendiri. Dan ini sangat-sangat shaky gitu, sangat-sangat kayak rentan. Kenapa? Karena kita nggak in control sama kehidupan ini semuanya, kita nggak bisa atur. Pasti ada tangan Tuhan yang bekerja di balik semuanya, di luar kendali kita. Kalau kita membangun kerajaan kita sendiri, ketika kita gagal kita hancur. Ketika kita berhasil kita sombong. Serba salah nggak jadi? Belum dapat kita anxious. Duh, dapat nggak ini yang saya kejar ya? Dapat nggak ini ya? Khawatir kan? Udah dapet atau gagal dapet, stres. Kenapa? Karena udah dapet, berhala kan punya janji palsu. Janji palsunya kalau kamu punya saya, kamu ambil saya, seperti Hawa mengambil buah tadi kan. Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kamu akan senang, kamu akan bahagia. Kok saya udah ambil buahnya kok nggak senang-senang gitu, kamu bilang ya. Kok bahagia cuma bentar terus kok jadi kayak gini ya, rasanya kosong lagi ya. Itulah janji kosong berhala. Ada satu orang yang suka koleksi tas-tas branded gitu ya, ngomong ke saya seperti ini teman-teman. Kakak, ya palingan kalau habis belanja itu senangnya paling 2 hari. Habis itu udah ditaruh biasa aja gitu. Nggak bakal tahan. Apapun yang kalian kejar dalam hidup, mau gadget terbaru kah, mau pacar yang lebih baik kah, mau kendaraan lebih keren kah, semuanya itu fana. Dan gak akan bisa memuaskan hati kita. Dan kita akan menjadi seperti Susi yang gak berhenti. Selalu resah hatinya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dalam hidup. Kalau teman-teman aktif di media sosial, teman-teman juga akan lihat begitu banyak perbandingan-perbandingan yang kita lihat di sana kan. Wah, hidup dia enak. Wah, hidup dia nyaman karena punya banyak teman yang kayaknya fun, kayak hari Sabtu tahu mau kemana. Terus mungkin bisa dilihat juga, oh uangnya banyak nih, dia bisa beli gadget terbaru, bisa beli ini, bisa beli itu. Secara nggak langsung, pikiran kita akan menerjemahkan itu. Kita menerjemahkan semua realita kita by the way. Contoh nih ya, misal ada satu orang masuk dari pintu itu lihat kakak mukanya cemberut gitu. Kan langsung, wah tuh orang nggak suka sama gue. Kita terjemahin kan, padahal mungkin dia lagi sakit perut, kita nggak tahu gitu kan. Tapi kita menerjemahkan, sama kayak di media sosial, kita lihat satu foto. Mungkin kita nggak like, kita nggak komen, tapi kita lihat, kita menerjemahkan. Artinya apa? Hidup saya nggak berarti. Lihat tuh dia, hidupnya begitu indah, begitu nyaman, apalah saya. Saya orang yang paling menderita di muka bumi ini. Betul nggak seperti itu? Enggak, masih banyak yang lebih menderita teman-teman. Tapi kita akan menerjemahkan lagi dan lagi. Itulah kenapa di era di mana kita sangat connected di media sosial, kasus-kasus mental health meningkat. Kenapa? Karena dulu orang mau tahu info terbaru lewat apa? Buka majalah gitu kan. Yang datangnya sebulan sekali, oh ya seperti ini ya hidup orang di sana. Gitu. Sekarang kita mau cari info tiap hari enggak? Di media sosial sekali scroll bisa 1000 info masuk, kita harus terjemahkan di kepala kita. Otomatis kita akan anxious, otomatis kita akan depressed, otomatis kita akan merasa
Begitu banyak hal di hidup kita yang kurang. Yang tadinya fine-fine aja, sekarang tiba-tiba ngerasa saya nggak cukup. Kembali, dosa membawa penderitaan. Hati yang nggak bisa bersyukur, hati yang selalu membandingkan, diperparah sama lingkungan yang memaksa kita membandingkan diri kita. Itu bikin kita cemas, bikin kita anxiety, bikin kita stres. Dan apa mimpi generasi ini? Salah ketik. Satu lagi, apa mimpi generasi ini? Financial freedom. Berapa banyak konten di media sosial yang kayak menggebu-gebukan, kamu harus investasi, kamu harus bikin uangmu bekerja buat kamu harus jadi orang yang kaya, orang yang stabil. Bagus nggak sebenarnya? Bagus, kalau nggak baik nggak ada yang mau kejar gitu kan. Tapi bayangkan satu konten udah, mulai follow, nanti muncul lagi di feed kamu, muncullah 10 konten, 20 konten, 30 konten setiap hari, dan kamu lihat buku tabungan kamu, sekarang nggak pakai buku tabungan ya, pakainya di HP, di aplikasi, kok digitnya nggak nambah-nambah. Ini malah kayak mendekati bawah nih, makin berkurang digitnya ini kayak makin lama gitu. Membandingkan kamu merasa, I'm behind in life. Saya di belakang, saya nggak seperti orang-orang lain. Saya gagal dalam hidup. Itu kan terjemahan kita ketika kita bandingkan. Lihat tuh umurnya segitu aja udah punya bisnis, udah bisa jalan-jalan, biayain orang tua, beli mobil segala macem. Saya nggak kayak gitu. Tapi apakah hidup kita hanya sebatas itu maknanya? Apakah hidup kita didefinisikan oleh kesuksesan finansial kita? No. Sebagai orang Kristen, kita didefinisikan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mati menebus dosa-dosa saya. Dan satu hari nanti dia akan kembali menjemput saya. Hidup saya bukan di dunia ini saja. Hidup saya kekal. Sehingga ketika saya memfokuskan diri saya pada hal-hal dunia saja, saya akan cemas, saya akan takut, saya akan stres. Tapi ketika saya mengalihkan pandangan saya dari membangun kerajaan saya menjadi membangun kerajaan Allah. Dan dia bukan Tuhan yang gagal, dia bukan Tuhan yang berubah. Di sana kita akan lebih tenang. Karena identitas kita lebih aman di situ. Jadi di mana fokus kita? Pertanyaan berikutnya teman-teman, jadi kenapa sih Tuhan itu mengizinkan penderitaan? Asumsi kita adalah penderitaan itu buruk nggak sih teman-teman? Buruk, it's bad. Saya nggak mau menderita, siapa yang mau menderita? Tapi sadarkah teman-teman kalau penderitaan itu bisa membantu kita mengalami kebahagiaan yang lebih dalam? Tanpa kita menderita, ya hidup kita cuma hahihi aja. Nggak ada maknanya gitu di sana. Dan terkadang bukan penderitaan yang bikin kita menderita, tapi penderitaan itu tidak memiliki makna. Saya nggak tahu kenapa saya menderita, makanya saya sangat menderita gitu di situ. Nggak ada makna. Kekristenan memberikan makna itu kepada kita. Tapi sebelumnya ada satu video yang kita mau nonton. Teman-teman tahu ini Inside Out? Ada yang pernah nonton filmnya? Oke, sebagian pernah ya. Yang kemarin keluar kan nomor 2 nih kakak ambil dari klip yang nomor 1. 10 tahun lalu lah kurang lebih keluarnya. Kita coba nonton, ini ada Riley. Riley itu baru pindah ke kota baru, dia sebelumnya tim hoki. Dan sekarang dia merasa sedih karena dia kehilangan teman-temannya. Oke, coba kita lihat ya. Di sebelumnya dia itu hanya mau bisanya joy-joy aja gitu. Tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi. Lihat dia awalnya sedih karena dia kalah, nanti ada cerita.
Oke. Teman-teman, apa yang kita lihat di film ini? Dia sedih nggak sih waktu dia kalah sebenarnya? Sedih kan? Ketika dia dihibur sama orang tuanya, dihibur sama teman-temannya, ada kebahagiaan lebih dalam yang dia rasakan di sana. Daripada dia sekedar cuma kayak hahaha hihi sama temennya, dia cuma kayak menang, merayakan. Ada kebahagiaan lebih dalam kita rasakan di dalam penderitaan kita. Dan di sanalah dimana kekristenan memberikan satu pandangan yang begitu indah. Pada saat itu kita lihat bagaimana Yesus memberikan makna kepada setiap penderitaan kita. Kita diberikan Roh Kudus yang menghibur kita. Kita diberikan penghiburan oleh janji Yesus. Kalau satu hari nanti dia akan kembali dan tidak ada lagi tangis, duka, dan dosa. Dan itu jauh lebih indah daripada sekadar kebahagiaan atau kesenangan belaka yang kita cari dalam hidup. Kita mungkin bisa benci Tuhan karena kita menderita. Kita bisa menangis di hadapan Tuhan. Tapi percayalah bahwa tidak ada penderitaan kita yang akan disia-siakan oleh Kristus. Kenapa? Di Ibrani dikatakan kalau karena pertama, kita punya imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus kurang menderita apa teman-teman? Dia dibenci, dijual, disangkal, dikhianati, ditinggalkan. Seumur hidupnya penuh dengan penderitaan. Dia tahu setiap sakit kita. Tapi dialah yang mati menebus dosa-dosa kita. Dialah juru selamat kita. Dan di Roma dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, termasuk dalam penderitaan kita untuk mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud adalah untuk menjadikan kita semakin serupa dengan segambar dengan Yesus. Kalau engkau orang Kristen, engkau percaya dan engkau mengasihi Yesus, ini tujuan utama hidup kita. Kita mau menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Kita gak akan sibuk membangun kerajaan kita saja, tapi kita mau membangun kerajaan Allah dan meminta Allah untuk menjadikan kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Termasuk lewat penderitaan kita yang membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Kan gak tahu apa penderitaan yang teman-teman alami hari ini. Tapi satu janji yang Tuhan Yesus berikan adalah hal itu gak akan sia-sia. Akan ada makna yang kekal yang Tuhan kerjakan di dalam penderitaan teman-teman. Yang menuntun pada pertobatan dan penghiburan di dalam Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami ya Bapa. Bapa, hidup ini berat Tuhan, ada begitu banyak hal yang harus kami pilih, kami kerjakan dalam hidup yang kami mungkin tidak nyaman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang menyakitkan di sekitar kami. Dan kami juga melihat bagaimana hidup kami yang susah lepas daripada dosa. Kami melihat bagaimana dosa kami sendiri juga berkontribusi pada penderitaan kami. Tapi untuk semua masalah ini kami punya satu harapan, yaitu Yesus sudah datang untuk menebus dosa-dosa kami yang membawa penderitaan itu. Sehingga satu hari nanti kami bisa yakin ketika Engkau kembali, kami akan dipersatukan dengan Engkau dan tidak ada lagi tangis, duka, dan dosa. Ajar kami Tuhan untuk melihat kepada salib-Mu dalam penderitaan kami. Kami percaya bahwa tidak ada satupun penderitaan kami akan disia-siakan oleh Tuhan. Kalau kami akan dijadikan serupa dan segambar dengan Yesus. Dan terima kasih untuk penyertaan Roh Kudus Tuhan. Dalam kesakitan kami, dalam penderitaan kami, kami berdoa biar Roh Kudus hadir Tuhan. Menghibur hati kami dengan lembut ya Bapa. Mengingatkan kami akan janji yang kami miliki di dalam Yesus. Sehingga Tuhan kami mampu menghadapi setiap penderitaan yang ada selama kami hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Ajar kami Tuhan untuk kembali melihat kepada Engkau, satu-satunya sumber kebaikan, sumber pengharapan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.